wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat bergabung. Selamat pagi pada Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian. Selamat pagi kepada Pak Dedi Mulyadi selaku pemateri, dan pada Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun berada, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bergabung di sosialisasi petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup P3K Jabatan Fungsional Tenaga Guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis, formasi tahun 2023. Izinkan saya, Malay, untuk memandu kegiatan ini hingga akhir. Kita mulai di 8.30 dan kita akan menyelesaikan ini tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Susunan acara pembukaan, kemudian ada doa, sambutan sekaligus pembukaan secara resmi, dan masuk ke materi teknis. Bapak Ibu, untuk menambah keberkahan dari kegiatan ini, mari kita sama-sama berdoa di tempatnya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan dan pembukaan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Ciamis kepada Bapak Rifki Arifin, Sarjana Hukum, dipersilakan. Selamat pagi Pak Kabid, dipersilakan Pak Kabid. Baik, terima kasih Pak Megan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati rekan tim teknis pengadaan P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis, yang kami hormati Bapak Ibu calon, baru calon nih ya, calon P3K Jabatan Fungsional Guru formasi tahun 2023 di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa masih diberikan kesehatan. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpah pada junjungan Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada keluarganya, dan tentunya kepada kita umatnya yang insya Allah selalu taat dan patuh pada ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi kali ini saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan semuanya calon P3K yang pada jabatan fungsional guru yang pada kesempatan pagi ini bisa mengikuti kegiatan sosialisasi petunjuk teknis pengisian DRH yang merupakan menjadi salah satu syarat untuk Bapak Ibu diusulkan nomor induk P3K-nya ke BKN. Jadi tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat sekali sebagai dasar Bapak Ibu untuk usul penetapan NIP nantinya. Kemudian selanjutnya permohonan maaf juga perlu saya sampaikan bahwa pada kesempatan ini Pak Kepala BKPSDM, Pak Airus Liswargi, tidak bisa secara langsung membuka kegiatan Zoom pada kesempatan ini dikarenakan beliau ada agenda kegiatan lain, dan menyampaikan salamnya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah dianggap lulus kemarin. Salamnya mudah-mudahan pelaksanaan petunjuk pengisian DRH ini bisa berjalan lancar dan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Perlu kami sampaikan bahwa memang kemarin pemerintah Kabupaten Ciamis telah mengumumkan di tanggal 22
22 Desember 2023 kita bercerita sedikit ya Pak Megan ya, terkait dengan kondisi kemarin kita sebelum melakukan pengumuman memang sampai batas akhir untuk yang guru itu diperpanjang sampai tanggal 22. Nah, setelah kita awalnya sudah mengumumkan yang teknis dan yang kesehatan di tanggal 16, kalau salah 16 Desember kita mengumumkan dan akhirnya kita mendapat informasi bahwa untuk yang guru itu masih dalam proses pengolahan nilai di Panselnas. Dan akhirnya BKN mengeluarkan surat perubahan jadwal kembali penetapan untuk pengumuman yang guru itu di tanggal sampai dengan batas tanggal 22. Dan alhamdulillah kita sejak awal memang kita was-was, ini pengumuman belum turun, batas waktu sudah tanggal 22. Kami tim bersama Pak Megan, Pak Dedi, itu standby Bapak Ibu setiap hari membuka aplikasi SSCASN, membuka apakah pengumuman sudah ada, setiap 30 menit kita cek. Ternyata itu DS dari BKN itu belum ada. Dan akhirnya di jam setengah 5 sore ya Pak Megan ya? Ya, di jam setengah 5 sore kita mendapatkan surat dari BKN, surat pengantar terkait dengan kelulusan hasil seleksi kompetensi untuk jabatan fungsional guru. Dan akhirnya kita berproses sampai akhirnya setelah maghrib, alhamdulillah pengumuman sudah ditandatangani oleh yang terhormat Bapak Bupati dan akhirnya kita di jam 8 kurang lebih jam 8 mengumumkan hasil kelulusan. Dan itu merupakan suatu proses yang memang sangat panjang, terutama bagi Bapak Ibu yang tentunya saya pahami dan saya rasakan memang ini sudah banyak yang pernah bertemu dengan kita terkait dengan beberapa kali pelaksanaan proses untuk mengikuti seleksi P3K ini seperti apa dan sudah kita sampaikan, dan bahkan ada beberapa rekan kita juga saya melihat tadi ada yang sering bertemu audiensi ya Pak Megan ya. Audiensi dan terkait dengan memang beberapa proses yang perlu kita sampaikan untuk pelaksanaan P3K di tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa memang perlu kita sadari dengan kondisi kekurangan pegawai saat ini dan memang banyak yang pensiun dan meninggal dunia. Dan memang konsistensi pemerintah Kabupaten Ciamis dalam hal ini Pak Bupati dalam upaya penyelesaian tenaga honorer dan berharap bahwa memang honorer yang bisa bekerja sebagai P3K adalah honorer yang memang sudah mengabdi di pemerintah Kabupaten Ciamis. Kita pun berupaya ke pemerintah pusat untuk mendapatkan afirmasi dan mengirimkan surat bahwa memang untuk pelaksanaan seleksi P3K di 2023 itu berharap bahwa memang bisa untuk honorer yang memang sudah mengabdi di instansi pemerintah Kabupaten Ciamis. Dan akhirnya turun Kepmenpan sebelum pelaksanaan seleksi itu ada Kepmenpan 648 yang membagi dua formasi itu dari kebutuhan khusus 80% dan kebutuhan umum itu ada 20%. Dan kebutuhan untuk disabilitas itu ada 2%. Dan akhirnya 80% itu bisa diisi oleh honorer yang memang sudah mengabdi di instansi pemerintah Kabupaten Ciamis. Ini untuk khusus guru, memang di situ ada khusus pengaturan Kepmenpan 649 untuk guru khusus, itu bahwa memang pengisian didahulukan bagi P1, kemudian THK 2 atau P2 dan selanjutnya P3 dan selanjutnya lagi untuk umum. Dan alhamdulillah perlu saya sampaikan bahwa memang di pemerintah Kabupaten Ciamis untuk kondisi pelamar yang memang dinyatakan kategori P1 itu ada kurang lebih 85 ya, dulu 85 orang. Memang di mayoritas itu banyaknya yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu mayoritasnya ada 71. Yang sejak awal memang tidak bisa ditempatkan karena memang kebutuhan guru bahasa Inggris di pemerintah Kabupaten Ciamis khususnya itu sudah terpenuhi. Bahkan ada kelebihan kurang lebih 37 kalau nggak salah itu 37 kelebihan guru bahasa Inggris di pemerintah Kabupaten Ciamis. Akhirnya kita merasa
optimis untuk mengusulkan formasi kemarin dengan melihat kondisi keuangan anggaran juga dan kita kebutuhan guru juga di pemerintah Kabupaten Ciamis yang memang kemarin sudah banyak untuk formasi guru. Nah, alhamdulillah kemarin Menpan eh, meng-ACC untuk formasi itu ada 100 untuk jabatan fungsional guru dan salah satunya yang harus diprioritaskan adalah P1. P1 di sini yaitu ada 84 sekarang karena satu orang meninggal dunia ya, Pak Megan. Ya, ada Benar, Pak. 84, ya ada 84. Perlu Bapak Ibu ketahui juga untuk P2-nya ada 8 dan untuk P3-nya itu ada 814. Jadi jumlah keseluruhan pelamar P3K formasi tahun 2023 itu ada 905 orang. Jadi Bapak Ibu termasuk orang-orang yang beruntung, patut bersyukur bisa mengikuti sosialisasi pengisian DRH kali ini karena memang masih banyak ribuan, ratusan. Di sini yang terdaftar di SSCASN kemarin yang ikut seleksi itu ada 905 orang. Belum lagi yang memang rekan-rekan kita yang tidak bisa mengikuti seleksi karena memang belum 2 tahun, belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Kepmenpan. Kita tentunya patut bersyukur bahwa memang pada kesempatan ini telah menjadi rezekinya Bapak Ibu semuanya, karena memang semua orang itu punya rezekinya masing-masing. Patut kita syukuri, ini merupakan suatu hadiah di akhir tahun bagi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya atas nama pemerintah Kabupaten Ciamis dan BKPSDM mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi, dan tahap selanjutnya sekarang adalah pengisian DRH. Tentunya banyak hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu pahami, lamun teu ngartos taroskeun ayeuna gitu. Jangan berasumsi ada di grup guru misalkan ini enggak, grup guru yang lulus ada 100 orang, berasumsi bahwa memang foto harus pakai dasi, harus pakai kopiah misalkan seperti itu. Ada informasi seperti itu, sebaiknya ditanyakan langsung ke Pak Megan atau ke Pak Dedi. Jadi jangan berasumsi di luar. Engke teh Ibu Nyi Neng Nani teh naraskeun, "Pah cenah ieu kumaha fotona kedah nganggo dasi abdi." Ya. Jadi nanti banyak informasi yang tentunya perlu satu sumber lah, istilahnya satu sumber, satu suara dari BKPSDM, karena memang yang memproses itu kita, BKPSDM, dan nanti disampaikan informasinya seperti apa untuk pengisian DRH, silahkan Bapak Ibu menanyakan, dan mudah-mudahan pelaksanaan DRH ini bisa secepatnya diselesaikan, karena memang sesuai jadwal di tanggal 14 Januari kita harus sudah selesai untuk pengisian DRH. Dan selanjutnya sesuai jadwal setelah pengisian DRH nanti akan diusulkan penetapan NIP-nya. Bapak Ibu perlu ketelitian terkait dengan dokumen yang memang perlu diupload, terkait surat keterangan pernyataan, ada surat pernyataan, ada surat lamaran, nanti bisa ditanyakan formatnya seperti apa, itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Intinya jangan diam saja menunggu informasi, tanyakan. Kalau tidak tahu, tanyakan, silakan ke BKPSDM. Kami tim di sini siap memberikan informasi terbuka, dan perlu saya sampaikan bahwa kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa memang untuk pelaksanaan kegiatan P3K, khususnya untuk pengisian DRH ini tidak dipungut biaya. Saya tegaskan, untuk seleksi P3K tidak ada dipungut biaya apapun. Jadi Bapak Ibu konsisten harus sesuai dengan arahan dari tim teknis kita dari BKPSDM terkait dengan untuk proses pengisian DRH dan usul penetapan NIP-nya. Itu saja mungkin pesan dari saya. Setelah menjadi P3K, nanti Bapak Ibu ini merupakan awal utama Bapak Ibu mengabdi, bukannya akhir karena pengabdian honorer kemarin yang rata-rata ada yang 10 tahun, 15 tahun mungkin ya, Bapak Ibu semuanya yang sudah honor, dan ini merupakan awal Bapak Ibu pengabdian kepada pemerintah Kabupaten Ciamis. Berikanlah pelayanan yang terbaik khususnya di bidang pendidikan, karena Bapak Ibu menjadi gerbang utama dalam menciptakan pendidikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis. Itu saja mungkin
sedikit sebagai pembuka dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat, patut bersyukur, lebih banyak bersyukur karena memang di luar sana banyak ribuan yang ingin seperti Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Pak Kabid atas arahan, bimbingan sekaligus pembukaan acara sosialisasi DRH untuk Bapak Ibu guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis. Tetap sehat selalu Pak Kabid, tetap semangat walaupun akhir tahun belum bisa healing ya, karena masih panjang proses tahapan-tahapan dari BKN. Baik Bapak Ibu sekalian, Saya sebelum izin masuk pamit ke kan materi. ada Oh siap Pak agenda Kabid, kegiatan dipersilakan. lain ya. Ya. Silakan Pak Kabid. Semoga lancar. Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, nanti akan diberikan materi oleh Bapak Dedi Mulyadi ST selaku analis kepegawaian muda BKPSDM, kurang lebih 40 menit. Kemudian kita akan buka sesi tanya jawab sebanyak 4 sesi. Masing-masing sesi 3 penanya. Dan itu setiap penanya akan langsung dijawab. Akan langsung dijawab oleh Pak Dedi sebagai narasumber pemateri. Bapak Ibu mohon untuk menyimak pertanyaan dari rekan-rekan yang lain dan diperhatikan agar tidak mengulang kembali pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh rekan-rekan Bapak Ibu lainnya. Kemudian mohon juga ketentuan aturannya ketika bertanya silakan memperkenalkan diri dan dari unit kerja mana sekarang Bapak Ibu berada. Ya. Baik, Pak Dedi sudah siap Bapak Dedi? Siap, ya. Baik. Pada Pak Dedi Mulyadi ST dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabid, Kepala Bidang Pengadaan, yang kami hormati juga pembuat acara Bapak Megan yang sudah mempersilahkan kepada saya untuk mengisi materi kali ini. Yang kami hormati juga para calon P3K Jabatan Fungsional Guru Formasi tahun 2023. Dan saya ucapkan juga selamat kepada Bapak Ibu yang telah lulus dan sekarang dipersiapkan untuk pembuatan atau pemberkasan sebagai syarat untuk penetapan NIP yang nanti akan dilaksanakan oleh BKN. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan atau menampilkan tentang tata cara pengisian DRH. Ini saya menggunakan buku petunjuk yang sudah dikasihkan oleh BKN dan Bapak Ibu juga bisa mendownload buku tersebut di aplikasi SSCN atau di grup masing-masing yang sudah saya kirimkan. Di sini kita masuk menggunakan akun login SSCN seperti yang dulu waktu pendaftaran. Kemudian di sini ada apabila kita sudah lulus. Nah, di sini ada muncul tentang melanjutkan atau tidak. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin melanjutkan? Nah, ini terserah. Misalkan kalau ya, berarti melanjutkan. Kalau misalnya tidak, berarti ini tidak melanjutkan atau mengundurkan diri. Nah, ini di semuanya pasti, saya yakin semuanya 100 orang itu pasti melanjutkan dan tidak akan mengundurkan diri. Nah, setelah itu ya, kemudian ini untuk ada ini juga. Jadi Anda diwajibkan mengisi gelar depan atau gelar belakang. Bila tidak ada atau bila tidak mempunyai gelar belakang atau depan, silakan isi checklist di sini. Kemudian gelar itu hanya berupa singkatan, contoh dokter, eskom, edem, tidak perlu dipanjangkan. Nah, ini contoh untuk ini pada besar juga. Nah, ini yang tentang pengisian data perorangan.
Ini tolong untuk diperhatikan juga, soalnya dari dulu, dari angkatan yang sudah-sudah ini banyak yang terjadi kesalahan pengisian di sini sehingga pencetakan SKP3K-nya menjadi salah. Di sini ada biodata, nomor induk kependudukan, ini nomor induk kependudukan berdasarkan data yang dulu, dan ini tidak bisa dirubah. Ini data KTP, data yang tercantum, data nama yang tercantum di dalam KTP, itu tidak bisa dirubah. Nah, ini nama sesuai ijazah yang dulu. Nah, ini ada yang ada bintang-bintang ini, kalau untuk diisi. Jadi, masukkan nama di sini tanpa gelar berdasarkan nama yang tercantum di dalam ijazah terakhir. Nah, di sini Bapak dan Ibu semuanya pasti ijazahnya sudah S1 semua. Di sini masukkan nama berdasarkan ijazah. Jadi bisa dipanjangkan atau ada pendek tergantung di dalam ijazahnya apa. Ini gelar depan, gelar belakangnya ini tolong wajib dimasukkan. Kalau misalkan gelar depannya tidak ada, cukup cek di sini. Kemudian kalau masukkan juga gelar belakang. Nah, setelah itu tidak mempermasalahkan di sini, walaupun di sini nama KTP-nya ada gelarnya tidak jadi masalah. Ini data KTP yang dulu. Ini tidak dan tidak akan bisa dirubah. Yang penting di poin ini nama, kemudian gelar depan sama gelar belakang. Ini soalnya nanti sebagai dasar untuk pemasukan nama dan gelar pada SK P3K yang akan nanti Ibu dapatkan. Kemudian tempat lahir ijazah sama berdasarkan nama tempat lahir pada ijazah terakhir. Di sini yang masuknya itu kabupaten. Misalkan ada yang tempat lahirnya di akte kelahirannya di Sukadana. Nah, ini berarti nanti yang dimasukkan itu kabupatennya berarti kabupatennya Ciamis. Ini tidak bisa diedit, ini sudah otomatis. Kemudian tanggal lahir juga sama. Nah, ini tanggal KTP juga, ini nama biasa sama masukkan di sini, ini masukkan, ini yang sudah otomatis. Yang di sini tanggal lahir itu tanggal lahir berdasarkan tanggal lahir yang tercantum di dalam ijazah terakhir. Ijazah kelamin sama status perkawinan. Di sini status perkawinan pada saat ini. Misalkan ternyata waktu pengisian dulu pelamaran status kita itu masih bujangan, nah sekarang itu sudah menikah, berarti status perkawinannya menikah. Agama sama email, nomor ponsel juga saya harapkan nomor ponsel yang aktif sampai saat ini. Nomor telepon sama alamat domisili. Nah, di sini untuk alamat domisili itu alamat domisili pada saat sekarang ini. Walaupun berbeda dengan KTP tidak jadi masalah. Yang penting alamat pada saat kita sedang membuat RH, sedang mengisi RH, masukkan di sini. Alamatnya nama sama semua, ini alamat lengkap. Nah, setelah itu masuk captcha. Di sini captcha itu untuk salah satu kode supaya kita menyatakan bahwa data yang sudah kita input itu sudah benar dan kemudian kita lanjutkan. Ini untuk hobi. Nah, ini alamat sama ini juga sama riwayat pendidikan ini. Untuk riwayat pendidikan, karena kemarin Bapak dan Ibu sudah mengisikan waktu pendaftaran mulai dari SD, SMP, SMA sama ijazah terakhir, biasanya ini sudah muncul. Cuma apabila ada salah satu yang kosong, misalkan SD-nya belum ada, berarti kita harus masukkan juga nama sekolah dasarnya. Sama tingkat pendidikannya, jurusannya, prodinya, nama perguruan tingginya, gelarnya juga, berarti gelar belakangnya juga. Sini sama. Ini akreditasinya, apabila akreditasinya tidak ada di SD, SMP, atau SMA, bisa kita masukkan strip aja. Yang penting jangan sampai kosong. Akreditasi di sini akreditasi pada saat kelulusan, akreditasi yang tercantum di dalam prodi, bukan akreditasi universitas ataupun jurusan ataupun sekolah. Jadi akreditasi prodi pada saat kelulusan. Bisa dilihat di ijazah yang sudah kita punya. Biasanya kalau munculnya kata-kata terakreditasi biasanya C. Kemudian misalnya kalau akreditasinya A sama B itu biasanya muncul di ijazah. Kemudian misal pendidikan yang untuk melamar S1, kemudian kita ingin menambahkan S2, nah ini maksimal yang diinput di pendidikan terakhir itu maksimalnya S1, tidak boleh kita memasukkannya S2, walaupun kita sudah mempunyai pendidikan S2. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ternyata mempunyai S1, 2?
Nah, yang dimasukkan itu S1 pada saat kita melamar, pada saat sesuai dengan formasi S1 pendidikan sesuai dengan kelulusan kita di pendidikannya apa. Misalkan kita mempunyai dulunya S1 pendidikan agama, kemudian S1 juga mempunyai pendidikan guru kelas, kemudian kita formasi yang lulusnya itu guru kelas, berarti yang dimasukkan itu S1 wajib guru kelas. Yang pendidikan guru agamanya tidak boleh dan jangan dimasukkan. Sama ini mulai dari SD, SMP, SLTP, ini jurusan, untuk sini ini LTP, bisa jurusan SLTP, nah ini akreditasinya bisa strip. Nah ini untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, memasukkan jurusannya sekolah dasar untuk SD, SLTP untuk SMA, untuk SMP, kemudian SMA, jurusan lainnya, dan kemudian untuk SMK sesuai dengan jurusan yang ada di dalam SMK-nya. Nah ini untuk tingkat perguruan tinggi, memasukkan prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Nah ini untuk kursus, ini tidak wajib, bisa juga nggak apa-apa, dari sini juga tidak jadi masalah. Nah ini riwayat pekerjaan, karena Bapak Ibu sebagai P3K wajib memiliki minimal 1 riwayat pekerjaan. Di sini tambahkan, kadang di sini sudah masuk, walaupun misalkan di sini sudah ada, bisa diedit, bisa diperbaiki. Apabila di sini kosong, minimal 1 riwayat pekerjaan wajib ditambahkan di dalam pengisian DRH. Ini tanda jasa penghargaan bebas, kemudian tambah riwayat prestasi opsional, tidak diisi juga, tidak jadi masalah. Ini yang pekerjaan wajib diisi minimal 1 pekerjaan yang saat ini yang terakhir. Ini untuk prestasi tidak jadi masalah. Nah ini untuk daftar riwayat keluarga. Nah ini tolong diperhatikan juga, daftar riwayat keluarga itu wajib diisi. Jadi misalkan kita mempunyai istri atau suami, berarti kita masukkan istri atau suami, NIK-nya, kemudian NIP apabila suami atau istri kita ASN, kemudian nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, statusnya, ini menikah atau terus kemudian status hidupnya, berarti kan di sini ada hidup. Terus yang anak sama, nah ini anak yang dimasukkan di sini adalah anak kandung. Kemudian orang tua kandung wajib dimasukkan, ibunya siapa, bapaknya siapa, kemudian saudara kandung apabila ada, kemudian bapak ibu mertua kandung wajib diisikan juga, gitu kan. Bagaimana misalkan bapak ibu yang sudah meninggal tetap wajib dimasukkan dengan nanti ada keterangannya meninggal dunia di sini, di status hidupnya. Kemudian setelah itu ini untuk tampilan pertama keluarga, sama keluarga juga. Nah, ini setelah semuanya beres, nanti muncul keterangan lain-lain. Contoh, nomor surat keterangan catatan kepolisian. Apabila Bapak Ibu sudah melakukan SKCK, di sini biasanya wajib dimasukkan. Kemudian tanggal surat keterangan catatan kepolisian, tanggalnya, kemudian nama pejabatnya, namanya, bukan jabatannya. Kemudian surat keterangan jasmani dan rohani, di sini surat keterangan jasmani dan rohani. Yang sebelah kiri surat keterangan jasmaninya, kemudian yang rohaninya di garis miring baru keterangan kesehatan rohani. Kemudian tanggal surat keterangan jasmani dan rohani yang dimasukkan ini cukup surat keterangan jasmani. Kemudian nama dokternya di sini tolong untuk diingat jangan memasukkan DR lagi, karena di sini dokter lagi berarti dokter yang surat keterangan jasmani sebutkan di sini, kemudian garis miring surat keterangan rohani siapa dokternya atau pejabatnya. Kemudian surat keterangan bebas narkoba, ya surat tanggal suratnya, kemudian nama pejabatnya. Nah setelah itu sudah selesai, cek lagi, misalkan kalau kita yakin baru selanjutnya, ini contoh tadi, nah setelah semuanya beres, setelah kita input, nanti ada tambahan lagi di sini. Nah ini setelah itu muncul untuk pengisian biodata yang lainnya. Ini surat pernyataan. Nah surat pernyataan tolong untuk di sini kan ada yang 5 poin. Kami dari pemerintah Kabupaten Ciamis mewajibkan untuk mengunggah yang 13 poin sesuai dengan contoh yang sudah diberikan di grup. Kemudian surat SKCK di sini bisa dimasukkan juga. Kemudian daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini ada 2, daftar riwayat perorangan sama cetak daftar riwayat
Jadi dua lempiran itu dicetak, kemudian isi, kemudian nanti di scan lagi jadi satu file dimasukkan di sini. Kemudian di pengalaman kerja minimal 1 wajib upload, kemudian SKC bebas narkoba, kemudian jasmani rohani di sini wajib 2. Jadi tidak boleh jasmani saja atau rohani saja. Jadi jasmani rohani 2 lembar dalam satu file. Kemudian ijazah di sini cukup ijazah terakhir dan tidak usah melampirkan akreditasinya. Ijazah terakhir, ijazah yang S1, ijazah yang sesuai dengan waktu kelulusan sesuai dengan promosi jabatan yang kita lamar. Kemudian transkrip nilai, nah transkrip nilai juga sesuai dengan ijazah terakhir. Kemudian surat lamaran, ini surat lamaran sesuai contoh yang sudah kami lampirkan di grup. Kemudian pas foto terbaru, terang belakang merah, memakai baju putih, kemudian kerudung hitam bagi ibu-ibu, kemudian memakai name tag latar belakang merah, ukuran 4x6, format CPG, kemudian diupload di sini. Nah, setelah itu, nah ini contoh daftar riwayat hidup yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini ada contoh daftar riwayat hidupnya ini. Nah, di sini ada tanda bintang, berarti wajib kita, ini contoh daftar hidup yang sudah beres. Nah, ini jadi Bapak Ibu setelah mengisi daftar riwayat hidup itu ada 2 jenis. Pertama, daftar hidup perorangan, print dulu, kemudian ada nama nining, berarti kita tulis tangan menggunakan huruf kapital blok tinta hitam di sini. Kita tulis tangan dan wajib tulis tangan juga, jangan sampai ketinggalan. Setelah itu, ini daftar hidup riwayat, kita cek lagi benar nggak, misalkan ini SD, SMP, KTA, pendidikan terakhirnya, kemudian semua. Setelah itu, yang daftar riwayat hidupnya itu ditempel materai, tanda tangan, kemudian Ciamis. Nah, setelah itu kan ada 2 file, disatukan dalam satu file. Itu kan, dan formatnya itu format berbentuk sesuai dengan misalkan F4. Nah, terus kemudian juga saya informasikan juga, dan jangan lupa untuk seluruh berkas yang dimasukkan di sini wajib menggunakan mesin scan, tidak boleh menggunakan cam scanner, dan ukurannya itu sesuai dengan ukuran aslinya. Contoh berarti apabila berkas kita misalkan F4 atau A4, harus sesuaikan dengan mesin scan-nya. Jangan sampai berkas kita F4 ternyata kita menggunakan mesin scan yang A4 akhirnya terpotong. Dan berkas tidak boleh terpotong, tidak boleh menggunakan cam scanner, dan harus sesuai dengan aslinya. Itu untuk pengisian DRH. Nah, ini mungkin untuk tata cara pengisian DRH cukup sekian saja. Mungkin saya ambil waktunya akan kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Megan, untuk melanjutkan lagi. Ya, masih Pak Megan? Ya, siap. Terima kasih Pak Dedi. Tadi cukup komprehensif ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, bila ada yang ingin ditanyakan, seperti tadi saya sampaikan, silakan untuk raise hand. Silakan untuk raise hand, Ibu Vera. Oke, kemudian ada lagi yang lainnya. Oke, Ibu Novia Heriani, Ibu Rini Mustikawati. Baik, ambil ya, kita buka sesi pertama kepada Ibu Vera Fatmawati. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dedi atas paparannya. Ada yang saya tanyakan Bapak terkait pengisian pengalaman pendidikan. Nah, di sana kan di panduan dan juga paparan yang tadi Bapak sampaikan bahwa maksimal itu S1. Nah, misalkan saya punya ijazah yang lebih tinggi, misalkan S2. Nah, kan tidak boleh dimasukkan. Nah, apakah nanti misalkan saya sudah bertugas sebagai ASN, gelar yang saya pakai itu gelar S1 atau gelar ijazah terakhir yang realnya? Dan kalaupun misalkan tidak boleh, harus sesuai dengan SK
nanti SK ASN-nya, apakah ada penyesuaian ke depannya, Bapak? Gitu. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi di paparan itu ada surat keterangan kerja, pengalaman kerja. Nah, sedangkan kemarin Pak Yusuf nge-share di grup bahwa untuk yang tahun ini tidak ada surat pengalaman kerja. Nah, itu seperti apa? Nah, kalaupun misalkan ada, misalkan gini, saya pengalaman kerja saya selain sekolah induk saya juga misalkan pernah ngajar di mana atau pernah bekerja di mana yang relevan dengan formasi yang saya lamar. Nah, saya sudah meminta surat keterangan itu tahun kemarin. Sedangkan format, apakah memang formatnya harus baku sesuai yang di-share teman-teman di grup atau misalkan sesuai dengan instansinya saja? Itu mungkin Bapak. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan dari Ibu Vera ya. Ibu Vera 2 pertanyaan. Pertama mengenai tadi ijazah terakhir Bu Vera sudah S2, tapi di sini maksimalnya S1, kemudian pengalaman kerja. Apakah boleh menggunakan pengalaman kerja yang tahun lalu? Mohon Pak Didi langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali buat Bu Vera. Baik, akan saya jawab. Dan ini mengenai pendidikan. Bagaimana apabila pendidikan saya itu sudah S2. Jadi di sini saya tegaskan lagi, pendidikan yang diinput oleh Bapak Ibu itu wajib pendidikan yang sesuai dengan tercantum dalam formasi atau dalam kelulusan. Tidak boleh selain itu. Contoh misalkan, contoh kita mempunyai S1 Bahasa Inggris dan formasinya S1 Bahasa Inggris. Berarti jabatannya guru ahli pertama. Kemudian kita juga mempunyai gelar S2. Karena formasi yang Bapak Ibu inputkan itu S1, berarti seluruh biodata kepegawaian nanti di SK P3K-nya dan kedepannya itu wajib menggunakan gelar pendidikan S1 dan gelarnya juga untuk S1. Terus pertanyaannya juga bagaimana untuk selanjutnya, apakah pendidikan S2 kita bisa dilanjutkan? Jadi kami pertegas juga untuk aturan sampai saat ini bagi P3K itu tidak ada peningkatan pendidikan. Jadi kenapa untuk P3K itu sesuai nanti dengan kontraknya, apabila di kontraknya kita menggunakan pendidikan S1, jadi tetap kita menggunakan pendidikan S1 dan gelarnya juga. Jadi apakah nanti ke depannya ada aturan barunya untuk masalah itu kita belum tahu. Kita ikuti saja. Jadi untuk aturan sekarang pendidikan itu wajib pendidikan yang S1 sesuai dengan waktu kita melamar. Ya sudah mengerti ya Bu Vera. Terus ini untuk surat pengalaman kerja, ini bedanya antara P3K sama CPNS. Kalau CPNS itu dia fresh grade tidak punya pengalaman kerja. Karena kategorinya P3K berarti minimal 1 surat keterangan pengalaman kerja wajib diunggah, dan untuk formatnya itu terjadi masalah sesuaikan saja. Yang penting ada 1 yang sampai saat ini. Jangan sampai misalkan jam saat ini ternyata kosong lama gitu kan. Jadi pertanyaan juga, misalkan kita 2 tahun tidak pernah bekerja, sedangkan dilihat untuk pelamar yang sekarang itu menggunakan data Dapodik. Nah, kan jadi pertanyaan juga, udah 2 tahun tidak bekerja, ternyata di Dapodiknya aktif. Jadi makanya kita mewajibkan untuk mengunggah surat keterangan pengalaman kerja minimal 1 tahun pada instansi atau unit kerja yang sesuai dengan kita yang terakhir. Berarti pengalamannya kita kerjanya harus mengajar. Tidak boleh pengalaman kita selain mengajar, karena formasi kita yang dilamar kita lulus sebagai guru ahli pertama, guru ahli pertama apa gitu. Ya, kalau begini Bapak, kalau misalkan saya pernah ngajar di kursusan atau di lembaga sama mengajar gitu ya, berarti itu bisa dimasukkan ya Pak. Tapi misalkan saya sudah off nih, udah off 2 tahun, itu masih bisa dimasukkan atau tidak Pak? Kalau untuk selain mengajar kayak kursus itu masuknya dalam kategori kursus atau yang lain, bukan intinya bukan pengalaman kerja, ada pengalaman yang lainnya. Kan ada kursus tadi itu, itu bisa dimasukkan. Jadi gini, kita mendingan fokus pengisian daerah yang wajib saja daripada kita memfokuskan pada yang tidak wajib. Nah, nanti takutnya kita tidak serius pada yang wajib.
yang wajib itu ada surat keterangan pengalaman kerja, riwayat pendidikan, riwayat keluarga, sama daerah perorangan itu wajib. Yang lainnya itu tidak diisi juga, tidak jadi masalah. Kita sekarang mendingan fokus yang wajib-wajibnya saja. Nah, sudah ya, sudah mengerti Bu Vera? Ya, siap Bapak. Terima kasih Ya. banyak. Ya, sama-sama. Ya, semoga dipahami Ibu Vera ya. Selanjutnya Ibu Winda Dwiyanti. Ibu dari mana nih Bu? Sekarang mengajar di mana? Dipersilahkan Bu untuk Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Winda Dwiyanti, unit kerja dari SDN 10 Ciamis. Yang ingin saya tanyakan tentang pengisian identitas keluarga ya Pak. Untuk yang sudah lama single itu Bapak apakah wajib nama suaminya ditulis atau tidak? Karena apa namanya tuh data-datanya misalnya susah didapat gitu. Ada lagi Bu? Tidak, itu saja Pak. Ya, ya untuk yang ditanyakan itu data-data suami Bu. Kalau suaminya sudah jadi mantan, di sini tidak ada mantan Bu. Ya Pak Didi ya, silakan ditambahkan Pak Didi. Baik, akan saya jawab Bu Winda. Ini kayaknya pasti ada pertanyaan, kayaknya banyak yang mau bertanya gini, cuma malu kayaknya banyak juga nih yang seperti Bu Winda. Baik, jadi gini. Jadi untuk masalah suami atau masalah status wajib. Jadi gini, kan status ada berapa jenis? Ada belum menikah, menikah, cerai mati, dan cerai hidup. Nah, kategorinya kan harus wajib. Misalkan, berarti kalau menikah emang belum menikah sama sekali. Kalau misalkan menikah, wajib dicantumkan suami atau istrinya. Kemudian, kalau misalkan cerai hidup, berarti cerai itu wajib dicantumkan juga suami atau istrinya. Masalahnya gini, apabila kita mempunyai anak, kemudian kita bercerai, kemudian kita tidak dimasukkan suami atau istri kita yang sudah jadi mantan, itu berarti nanti masalahnya enak siapa gitu Bu. Kirain boleh Pak dimatikan saja. Wajib, Bu. Tidak boleh, kasihan kan masih hidup Bu. Siap Bapak, makasih. Jangan sesadis itu Bu. Makasih Pak Dery. Iya, berarti wajib ya nanti. Baik. Nah, ini untuk gimana ya, yang penting nama. Untuk masalah nomor nik sama kakaknya itu tidak jadi masalah, asal aja. Yang penting namanya harus benar. Gitu kan. Ini soalnya statusnya nanti ada status misalkan kalau misalkan single sih tidak jadi masalah, tidak dimasukkan emang belum punya suami atau istri. Siap Pak, siap. Makasih Bapak. Ya, sudah ngerti ya, Winda. Kalau Bu Winda, kalau lupa nama mantan suaminya bisa lihat di akte kelahiran anak atau di surat yang lainnya Bu. Saya Ingat Pak. SD 10 Ada, Pak, ada, itu Pak, mohon ingat, dicatat Pak Dedi SD 10. Iya, siap. Udah dicatat nomor WA-nya. Siap Pak Dedi, luar biasa. Ya Bapak Ibu, terima kasih ya. Mohon maklum tidak terlalu serius sekali ya, tapi ya kita bawa dengan santai nih. Baik Ibu Rini Mustikawati dari unit kerja mana saat ini? Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rini Mustikawati, unit kerja SMP Negeri 1 Atap 1 Cipaku. Terima kasih atas waktunya Bapak. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan dari hasil pemaparan Pak Dedi tadi mengenai petunjuk pengisian DRH ya. Yang pertama mengenai dokumen, surat-surat pernyataan, surat lamaran dan lain sebagainya yang tadi sudah Bapak paparkan. Kalau dari hasil menyimak saya ya, tadi saya menyimpulkan bahwa di sini untuk surat pernyataan-pernyataan itu untuk materinya itu berarti materai tempel ya Pak untuk kali ini, jadi tidak ada materai elektronik seperti waktu kita melakukan pendaftaran begitu. Tapi apa namanya, ini hanya cross check saja. Ini hasil apa pemahaman saya dari pemaparan Bapak, mungkin takut ada yang salah, mungkin nanti bisa Bapak jelaskan kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak mengenai foto, tadi ya Bapak sudah jelaskan bahwa fotonya formal berpakaian mengenakan baju putih, kemudian kerudung hitam untuk perempuan dan memakai name tag ya Pak. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa untuk perempuan itu
kerahnya harus terlihat begitu Bapak. Jadi ini saya bingung juga apakah memang betul begitu ya, harus berarti kan kalau kerah bajunya harus terlihat berarti kan kerudungnya harus diikat ke belakang seperti itu Bapak. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi juga terkait dengan riwayat keluarga ya Pak. Nah, untuk orang tua ataupun mertua begini ya Pak, kalau misalkan untuk yang statusnya bercerai begitu, kemudian salah satu ibu mertua atau ayah mertua atau orang tua kandungnya, misalkan karena sudah bercerai begitu, kemudian berarti berpisah jauh, kemudian tidak ada komunikasi mungkin ya Pak, karena kan di sini statusnya masih hidup, berarti kan kita harus memasukkan nik dan juga kakak. Nah, bagaimana kalau misalkan mungkin saja ya kalau sudah bercerai itu tidak lagi ada komunikasi. Nah, apakah boleh hanya memasukkan misalkan ayah mertuanya saja atau ibu mertuanya saja? Nah, mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Daripada dokumen lamaran jadi pernyataan itu apakah Ya, baik, akan kami jawab. Ya, makasih Bu Rini atas pertanyaannya. Tolong diingat juga untuk seluruh dokumen, baik surat pernyataan, surat kontrak kerja, surat ini, surat lamaran, itu menggunakan materai tempel. Jadi tidak usah menggunakan materai elektronik. Untuk jadi surat menyurat itu menggunakan materai tempel, materinya 10.000, jangan yang 6.000. Kemudian ini untuk yang busana foto, ini banyak yang bertanya juga, itu bebas Bu, apakah kerahnya terlihat atau tidak, gimana baiknya saja, yang penting jangan sampai kerudungnya itu menghalangi name tag, nah gitu kan, atau misalkan kerudungnya ke bawah, name tagnya di kerudung, jadi masalah. Kemudian terlihatnya juga baju putihnya, berarti kan baju putih kelihatan juga, kerudung hitam kelihatan juga, itu jadi masalah, bebas-bebas saja. Kemudian ini mertua, ini tolong sekali lagi nih, yang terutama yang sudah bercerai itu wajib. Kenapa wajib? Soalnya kan bapak mertua kan tidak mungkin punya satu ibu mertua saja, sedangkan bapak mertuanya kemana gitu kan. Terus gimana? Ini statusnya sudah bercerai, ada biodatanya, yang penting memasukkan nama saja. Kemudian untuk nik dan kartu nomor kakaknya itu biasa bebas, yang penting namanya benar. Jadi masalahnya ini biodata ini harus komplit, tidak boleh ada ibu saja, bapak saja. Kalau dua-duanya masih hidup, berarti wajib dimasukkan. Kalau misalkan sudah bercerai juga, wajib dimasukkan. Nanti ada keterangan juga, statusnya bercerai hidup, atau bercerai meninggal. Ya, sudah ngerti ya Bu Rini? Ya, terima kasih Bapak. Bisa Ya, sama-sama. baik. Selain Ibu Rini, kemudian ada lagi yang lainnya. Ibu Rini, mengenai dispensasi pencantuman nama orang tua itu tidak boleh ya Bu, harus dua-duanya ya. Siap Orang tua Bapak, siap. kandung. Iya. Baik, berlanjut ke sesi 2. Novia Heriani. Bu Novia Heriani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Heriani dari SMPN 1 Panumbangan. Pak, izin bertanya, untuk pengisian saudara kandung ya Pak ya, gimana? Itu wajib diisi atau tidak? Kalau wajib diisi, jadi gini, saya punya saudara angkat ya Pak ya, tapi kalau di kayak di akte atau kartu keluarga itu masuk gitu. Jadi itu masuknya gimana Pak? Apakah bisa dijadikan saudara kandung? Mungkin itu saja Pak. Pak Ded, langsung dieksekusi. Ya, Dijawab Pak jawab Ded. aja. Oh, Bapak satu lagi ini. Pak, punten. Oh iya, Ya, mangga. satu lagi, terus untuk ijazah Pak, itu perlu dilegalisir atau tidak? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Ada lagi? Udah Pak, terima kasih. Iya, makasih. Akan saya jawab ini untuk semuanya juga. Ini untuk saudara kandung wajib diisi. Dalam artian saudara kandung itu saudara seibu atau sebapak. Jadi misalkan kalau ada saudara angkat, kemudian masuk ke dalam kita, itu kan angkat. Tidak satu ibu atau satu bapak. Itu tidak usah dan tidak dimasukkan. Kalau saudara angkat, otomatis kan bukan saudara kandung.
walaupun di dalam kakak kita ada nempel masuk, kita tidak usah ya, kita tidak boleh masukkan itu. Terus untuk yang ini, untuk ijazah, untuk sementara berkas yang diupload itu wajib ijazah asli. Jadi untuk legalisiran itu sementara tidak usah. Jadi kita fokuskan saja mengupload menggunakan ijazah terakhir kita. Jadi tidak perlu untuk dilegalisir. Yang diupload cukup ijazah terakhir saja. Kalau untuk ijazah SMP, SD, SMP sama SMA itu keperluannya untuk pengisian biodata riwayat pendidikan. Ya, sudah ngerti ya, Makasih Bu? Bapak. Ya, sama-sama. Baik, Ibu Novia Heriani ya, sudah ya. Mohon untuk lower hand. Belum ke Pak Yusuf. Pak Dedi ada pertanyaan untuk pengisian di DRH. Itu ada penempatan. Apakah ada penempatan dan penempatannya harus di mana? Apakah di Dinas Pendidikan atau di mana? Mohon Pak Ded arahannya. Oh, ya. Kami informasi juga di sini untuk penempatan. Contoh misalkan ada di surat lamaran. Di surat lamaran, nah ini untuk penempatannya itu Dinas Pendidikan. Jadi khusus untuk yang tahun 2023 formasi jabatan fungsional guru, ini untuk penempatannya itu sementara Dinas Pendidikan sampai SK P3K nanti munculnya Dinas Pendidikan. Nanti setelah itu penempatannya ada berdasarkan dari Kemendikbud, berdasarkan Dapodik nanti ada penempatannya. Itu beda tersendiri nanti untuk SK-nya. Jadi untuk sampai saat ini penempatannya di Dinas Pendidikan semuanya. Jadi yang 100 orang di Dinas Pendidikan, di SK P3K-nya juga penempatannya Dinas Pendidikan. Yang membedakannya itu nanti formasi jabatannya apa saja. Jadi nanti untuk itu setelah itu nanti ada aplikasi sistem pemetaan dari Kemendikbud yang akan memetakan kemana-kemana saja sesuai dengan data Dapodik yang terbaru. Gitu. Gitu. Baik, itu untuk masalah penempatan. Ya, Pak Didi, terima kasih. Sudah sangat jelas sekali ya, Bapak Ibu. Untuk yang tahun 2023 ada unik karena ada aplikasi dari Kemendikbud ya, untuk penempatan. Kemudian selanjutnya, ke penanya selanjutnya ada Bapak Yusuf Supriyadi. Dipersilakan Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Ini yang pertama adalah tentang surat lamaran, Pak. Untuk kebersamaan dalam surat lamaran itu yang sudah di-share sama Pak Dedi. Itu dalam lampirannya ada 6. Nah, yang nomor 6-nya itu mau diisi atau dikosongkan saja, itu yang pertama untuk surat lamaran. Terus yang kedua untuk foto, Pak, kan ini contoh lah. Kalau laki-laki itu boleh nggak pakai dasi? Kalau nggak juga nggak apa-apa. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf Supriyadi menanyakan tentang lampiran dari surat lamaran untuk seragaman di 100 orang lulus ini, apakah lampiran nomor 6 angka 6-nya dibagaimanakan Pak Didi, kemudian foto apakah harus ada seragam ini bersama-sama kesepakatan untuk laki-laki menggunakan dasi atau tidak. Terima kasih. Dilanjut Pak Didi. Ya, baik, akan saya jawab dari ya baik sekali ini untuk surat lamaran. Jadi yang titik-titiknya itu disesuaikan dengan berkas yang kita upload atau misalkan berkas SKCK, kemudian surat pernyataan, kemudian yang lainnya ijazah. Jadi sesuaikan saja, yang penting sesuai dengan format. Jadi makanya untuk lampirnya itu tidak jadi masalah mau berapa, sesuaikan saja dengan bukti fisik yang kita upload. Jadi yang penting berarti nah ini untuk tanggalnya titik mangsanya itu setelah pengumuman, setelah close, jangan sampai ada titik mangsa surat lamarannya itu sebelum pengumuman, gitu kan. Nanti di perbedaannya antara surat lamaran yang dulu yang sekarang. Ini kalau dulu untuk melamar, sekarang ada kata-kata untuk diangkat. Jadi kita kan sudah lulus, berarti kata untuk diangkat sebagai P3K atau calon P3K.
Kemudian ini untuk foto, ini untuk keseragaman saja kan kasihan misalkan kalau ada bapak-bapak yang tidak mempunyai dasi, yang mendingan kita seragam saja kompak, jadi kan semuanya itu tidak usah memakai dasi. Jadi kasihan juga. Oke. Jadi semuanya pakai Siap. baju putih supaya seragam. Nanti waktu Terima nanti kasih, Pak. pencetakannya di BKN juga, ini seragam kompak. Oh, bahwa Ciamis ternyata menggunakan ini gitu. Ya sudah mengerti ya, Pak Yusuf. Siap, mengerti, Pak. Boleh nambah, Pak? Baik, terima kasih Pak Den. Boleh nambah Pak Den, sedikit? Pak Yusuf, tahan dulu Pak Yusuf. Ya, Oke, tahan siap, dulu. siap. Resen lagi nanti Pak Yusuf ya. Dipersilakan untuk Ibu Heni Noviani. Ibu Heni ya, dipersilakan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Nama saya Ibu Heni Noviani, mengajar di SD Negeri 4 Sindang Kasih. Dan untuk di pengumuman saya mendapat inian sebagai guru prakarya dan kewirausahaan, Bapak. Mungkin yang ingin saya tanyakan, Pak, ini nanti kan ada di dokumen, ada yang diunggah ya ada file scan bukti pengalaman kerja mungkin. Yang ingin saya tanyakan, di pengalaman kerja kan saya sudah mengisi ini, Pak, dari mulai saya mengajar itu di SLB, kemudian pernah mengajar di SMK, dan sekarang di sekolah dasar. Apakah bukti pengalaman kerjanya saya sekarang kan di SD sudah meminta ke sekolah untuk dibuatkan gitu Pak surat kerja. Untuk sekolah yang terdahulu saya harus meminta juga nanti dilampirkan, diunggah dokumen, kemudian bisa Suaranya tidak jelas, Bu. Tidak jelas. Iya Bu, naik turun Bisa Bu. diulang. Diulangi mungkin ya Pak. Iya, gerugak Ya, Ya, gerogok. langsung ke dokumen pertanyaan. Oh iya, untuk ada dokumen yang harus diunggah di scan pengalaman kerja. Kalau pengalaman kerjanya Bu, sebelumnya izin Bu, Bu Sama, Heni izin. sama, Bu. Izin. Bu Heni Ya, izin. Boleh cari dulu lokasinya untuk suaranya biar stabil Bu. Jaringannya iya, stabil. Pak. Iya Pak. Coba. Sedang di sekolah ini Bu? Kejar sinyalnya, kejar. Yuk, Ya, sampai dapat cari Bu Ani. signal. Ibu Ani, sinyal dapat. Yang jelas. Jangan naik ke atap Bu, jangan Bu. Pindah ke depan Bu Ani, sinyalnya bagus. Sudah jelas. Pak. Belum Bu Heni. Ya, Belum. sudah. Ya, saya sudah nangkep sih pertanyaan. Kita jawab dulu aja ya. Langsung jawab. Jadi gini, jadi kejadiannya gini, karena ada beberapa macam pengalaman. Jadi saya sampaikan juga, jadi ada di sini emang pengalaman kerja sesuai dengan informasi jabatan yang nanti akan kita tempatkan emang agak berbeda. Jadi tolong membuat pengalaman kerjanya yang terakhir. Terus Pak, bagaimana pengalaman kerja saya sama formasi jabatan yang kita lulus itu berbeda, itu tidak jadi masalah. Yang penting ada salah satu pengalaman bekerja yang terakhir, walaupun itu berbeda dengan dengan formasi yang kita lolos. Contoh, misalkan kita mengajarnya itu di SMP, kemudian mapel bahasa Indonesia, karena mapel bahasa Indonesia menurut surat edaran Dirjen GTK tahun 2023 bisa melamar sebagai guru kelas, otomatis berarti pengalaman kita di SMP berbeda dengan formasi jabatan yang kita lulus. Itu tidak jadi masalah, karena emang aturannya bisa begitu. Jadi masukkan saja pengalaman kerja yang terakhir. Cukup satu saja. Pengalaman kerja sampai saat ini. Jadi Ibu lagi membuat DR-nya itu pengalaman kerjanya di mana? Mau di swasta, mau jadi yang penting pengalaman pekerjaannya sebagai guru. Tidak masalah, nanti penempatannya berbeda, itu tidak masalah. Ya gitu ya Bu Yani, saya sudah menangkap. Ya.
Terima kasih Bapak atas Ya, penjelasannya. ya, Terima sama-sama. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Heni lebeti ke kelas panas di luar. Mau pada di Lebeti luar Bu wae, Heni. pada di luar wae. Redang Ah, Berikutnya Pak Yayat Ruhiat dipersilakan sesi 3 ini ya, pertanyaan pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Yayat Ruhyat dari SMPN 4 Ranca, Pak. Ada sedikit pertanyaan mengenai keluarga. Nama ibu saya ada sedikit perbedaan. Di akte itu namanya itu berbeda dengan di kakak sekarang. Itu bagaimana, Pak? Apa harus disesuaikan dengan akte saya atau berbeda tidak jadi masalah, Pak? Bagaimana? Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Den, apakah ditulis nama yang benarnya atau bagaimana ini? Ya, mungkin ini mewakili pertanyaan yang lain juga, mungkin ada yang gitu. Jadi gini, untuk penulisan keluarga itu tidak jadi masalah, berbeda juga. Yang penting ada dasarnya. Jangan sampai kita memasukkan nama bapak atau orang tua kita, ibu kita, bapak kita itu berbeda, tidak dasarnya. Karena kita, jadi contohnya misalkan kita patokan saja nama ibu bapak itu berdasarkan nama yang tercantum di dalam kartu keluarga. Jadi kita dasarnya itu tidak jadi masalah. Yang penting ada. Jadi yang tidak boleh salah itu nama kita. Nama kita itu tidak boleh salah. Mau dipanjangkan, mau dipendekkan, urutannya itu tidak boleh salah. Untuk masalah keluarga, ibu, bapak, anak, saudara itu tidak masalah. Yang penting ada dasarnya kita memasukkan nama. Berarti kita ambil saja dasarnya itu berdasarkan kartu keluarga. Ya, sudah mengerti ya, saya? Siap. Terima kasih, Pak. Sudah jelas. Ya. Baik, sebelum masuk ke penanya kedua di sesi 3 ini, Bapak Ibu, untuk surat pernyataan data diri, kami sudah meng-share 13 poin. Dalam DRH ditanyakan 5 poin. Mohon untuk mengupload dan yang sudah ditandatangani yang pernyataan data diri 13 poin. Tidak perlu mengupload keduanya. Hanya cukup yang 13 poin, nanti akan kami share ulang di dalam grup Tele. Ya, dapat dipahami ya. Kemudian kita akan berlanjut ke penanya kedua sesi. Mumpung saya ingat nih, tolong untuk diperhatikan juga. Sekarang kan lagi masanya kampanye. Nah, sebagai calon ASN itu tidak boleh terlibat, maksud terlibat nama kita, KTP kita, NIK kita itu tidak boleh sebagai mempunyai terdata sebagai partisipan. Soalnya saya juga mendapat laporan ternyata ada calon P3K, nama NIK-nya itu sudah sebagai menggunakan atau mempunyai kartu parpol. Tolong untuk bisa apabila misalkan data kita itu dicatut oleh salah satu parpol, tolong untuk dihapus datanya. Gitu aja sampai ternyata data kita NIK kita itu jadi partisipan parpol. Soalnya kejadian juga tahun kemarin ada di nama si calon P3-nya itu dicatut gitu. Jadi otomatis kan tidak boleh. Makanya di surat pernyataan itu tidak boleh aktif terlibat. Kategori aktifnya itu kategori apabila kita anggota dan mempunyai kartu parpol, kartu anggota, berarti kita punya aktif itu. Terus ini ada surat pernyataan juga. Untuk ini yang surat pernyataan, jadi ada keterangan pengalaman ditempatkan di seluruh wilayah pemerintah Kabupaten Ciamis. Jadi kita nanti masalah penempatannya bisa menerima dan membuat surat pernyataan bahwa dengan menyatakan membuat surat pernyataan tersebut berarti kita bisa ditempatkan di mana saja sesuai dengan formasi atau hasil kelulusan yang dari Basarnas menggunakan aplikasi sistem pemetaan dari Kemendikbud ya. Ini mumpung saya ingat nih kawan. Ya, mangga Pak Mungkin lanjut. Ya, Pak Didi. Ya, tolong diperhatikan rekan-rekan Bapak Ibu guru. Baik, Bapak Ibu, mengingatkan juga untuk dokumen-dokumen yang akan diupload itu kan wajib di-scan. Untuk SKCK kan menggunakan kertas ukuran F4. Mohon untuk melakukannya dengan mesin scan ya.
scan sesuai ukuran F4, tidak dipotong atau menggunakan cam scanner. Kami sangat tidak menyarankan penggunaan cam scanner dalam proses scanning dokumen data Bapak Ibu. Jadi yang diupload itu tadi dokumen terakhir. Untuk riwayat pendidikan cukup dokumen terakhir ya. Dan mohon Bapak Ibu lebih teliti lagi dalam menginput di dalam DRH. Pastikan data dirinya benar agar SK yang nantinya keluar tidak terjadi kesalahan. Prosesnya Bapak Ibu kurang lebih tinggal 5% dari total keseluruhan tahapan seleksi penerimaan P3K 2023. Jadi mohon diperhatikan dengan sangat ketelitiannya, kehati-hatiannya. Baik, selanjutnya penanya ketiga, sesi ketiga, Ibu Sri Kurnia. Dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata hampir sama Pak Yayat ya Pak. Nama orang tua di KTP sama di kakak saya itu berbeda Pak. Apakah tidak apa-apa gitu Pak? Ya, jawabannya tadi sama ya Bu, dicari dasarnya yang benar yang mana. Kalau mengikuti Dimasukkan. KTP-nya nggak apa-apa Pak? Yang benar di KTP ya Bu ya, sesuai KTP ya. Jadi kan mu'alaf ya Pak. Jadi yang di KTP sekarang menggunakan nama aslinya, sedangkan di kakak saya itu waktu beliau masuk Islam gitu Pak. Ya, Bangga. Jadi gini, untuk masalah nama orang tua ibu kita itu jadi masalah berbeda juga. Yang penting kita memasukkannya ada dasar. Jangan sampai kita memasukkan misalnya Ibu Yati itu di KTP tidak ada, kemudian di akte tidak ada, kemudian di kartu keluarga tidak ada. Yang penting itu benar orang tua kita, ibu atau bapak kita. Yang penting kita masukkannya itu ada dasarnya. Terus Pak, apakah perlu diperbaiki enggak KTP atau kartu keluarga? Nah, itu jadi masalah. Itu jadi masalah Bu, tidak usah diperbaiki. Jadi apa adanya saja. Nah, untuk memasukkan di riwayat biodata keluarga, kita yang penting ada dasar, mau dari KTP, mau di KK, itu yang penting ada dasar, itu jadi masalah Bu. Yang penting nama kita yang harus benar, benar dan benar sekali gitu Pak. Gitu Bu. Ya, ya, apa-apa Bu. Ya. Ya, sudah dengar ya Bu? Atau ada pertanyaan lagi? Iya kan Pak, kakak kebetulan kan orang tua bercerai ya Pak. Nah, otomatis kakaknya juga pasti berbeda ya Pak antara ibu sama ayah. Ya. Nah, itu untuk kakak ayah sama dengan KTP-nya. Ya Pak. Nah, itu tapi sama yang di kakak saya berbeda, itu tidak masalah ya Pak? Tidak jadi masalah, atau jadi masalah. Berarti kakaknya juga sudah terpisah sama ibu sekarang. Karena ibu sudah berkeluarga, berarti kakaknya tersendiri. Ya. Itu jadi masalah. Yang penting ada dasarnya. Tidak boleh juga, kasihan juga misalkan ini gara-gara untuk pengiasan DRH ada perubahan nama orang tua, kecapil, perubahan kartu keluarga, perubahan KTP dan lain sebagainya, itu tidak usah. Yang penting yang harus benar itu nama kita, nama sebagai calon P3K yang harus benar sekali, ya sesuai dengan ijazah terakhir, ijazah S1. Ya, sudah mati ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sesi terakhir, sesi 4. Kita akan kunci dari Bapak Dede Hilman, kemudian Ibu Wiji, Sulistiawati, dan Bapak Nana Solihin. Baik, untuk yang pertama, Bapak Dede Hilman, dipersilakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk apa ya? Yang menyamakan persepsi mungkin. Barusan saya lihat di SSCASN itu tidak ada menu untuk upload surat pengalaman kerja. Nah itu di-uploadnya kalaupun harus di-upload itu mungkin misalkan disatukan itu di bagian mana, karena barusan saya lihat di menu SSCASN tidak ada menu upload untuk surat pengalaman kerja gitu. Nah yang kedua itu mengenai sertifikasi Pak. Untuk sertifikasi yang sudah sertifikasi itu
sertifikatnya diupload digabung dengan ijazah atau bagaimana? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk SHCSN menu upload pengalaman kerja tidak ada ya. Kemudian untuk sertifikasi juga apakah ada menu upload sertifikasi di sana? Baik Pak Ded, mohon dijawab Pak Ded. Ya, baik. Ini untuk Bapak Dede Hilman, jadi gini. Jadi keperluan untuk yang surat keterangan pengalaman kerja itu di daftar riwayat pengalaman kerja. Dan itu wajib minimal 1. Kemudian apabila di menu unggah SSN tidak ada unggah surat keterangan pengalaman kerja, itu berarti tidak usah dilampirkan. Yang penting di surat keterangan atau pengalaman kerja harus ada 1. Dan ada satunya itu kan ada nomor, ada siapa pejabatnya, ada tanggalnya. Jadi keperluan membuat salah satu riwayat pengalaman bekerja itu kan. Kalau misalkan di SN tidak ada, itu tidak usah. Berarti tetap kita harus mempunyai sebagai dasar kita melampirkan atau mengisi biodata pengalaman kerja. Jadi seluruh biodata atau seluruh isian baik di perorangan maupun di riwayat berarti harus kita buktikan dengan berkas fisik atau bukti fisik. Nah, bukti fisiknya itu ada yang wajib diupload ke SSN, kemudian ada juga yang tidak wajib diupload ke SSN. Kemudian ini yang untuk sertifikasi, karena kategori sertifikasi itu tidak wajib, itu tidak usah diupload ke SSN. Jadi karena menunya itu tidak ada, jadi yang diupload di SSN itu cukup ijazah terakhir. Nah gitu, itu jadi masalah. Jadi untuk masalah data sertifikasi itu sudah terdata di Dapodik, jadi tidak usah dimasukkan di dalam SNCSN. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya Pak Dede ya, terima kasih pertanyaan Pak Dede. Terima kasih Pak. Ibu Wiji Sulistewati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiji Sulistyawati dari SMP Miftahul Huda 2 An-Nawawi, bahasa Inggris, Pak. Saya juga ingin sebetulnya tadi menambahkan Pak Dede, kalau untuk pengalaman kerja, kan saya 18 tahun. Nah, berarti setiap tahunnya ada SK-nya. Apakah, kan kata Bapak yang terakhir saja, jadi hanya yang terakhirnya saja yang diambil, atau dari awal? Dari tahun 2005-nya SK-nya yang dimasukkan terus-menerus sampai yang terakhirnya. Seperti itu. Halo? Baik, itu aja pertanyaannya, Bu. Iya, Pak. Ya, Bu. Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Bu Dedi, Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Jadi salah juga sebenarnya. Ya baik, akan saya jawab ini mengenai surat keterangan pengalaman kerja. Jadi kategori yang akhir itu yang akhir bekerja. Jadi ibu bekerja yang saat ini waktu pengisian itu daerah di mana? Di SMP Miftahul Huda 2 An-Nawawi. Berarti yang terakhirnya itu yang di sana, gitu kan? Maksudnya terakhir ada yang misalkan kemarin 2021 di mana, 22 di mana, 23 di mana, berarti diambil yang terakhir. Karena ibu bekerjanya dari dulu sudah pindah-pindah, berarti cukup menggunakan yang terakhirnya itu yang itu. Oh ya, SK-nya hanya terakhir. yang terakhirnya aja. Nah, yang dimaksud SK ini berarti kan masukkan saja di biodata di surat pengalaman bekerja. Jadi SK itu karena ibu sampai saat ini masih aktif, gitu kan? Itu masukkan saja itu. Tidak usah membuat yang baru. Walaupun nanti ibu di swasta, walaupun misalkan berbeda dengan informasi, itu kan itu jadi masalah. Yang penting terakhirnya tuh ada salah satu ibu waktu pengisian era, ibu bekerjanya di mana? Nah, masukkan yang terakhir itu yang di sana. Oh iya, iya. Sudah mengerti ya? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Pak. Wiji Assalamualaikum. sudah bertanya. Salam. Terakhir Bapak Nana Solihin dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Solihin. Saya bekerja di SMP Negeri 3 Ciamis. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Bu Vera terkait daftar riwayat pendidikan ya. Kalau yang saya lihat di akun sekarang ini kan yang ya saya juga sebenarnya sudah S2 gitu, sudah menempuh pendidikan S2. Nah, waktu kemarin pendaftaran
saya kan nginput daftar pendidikan sampai S2. Nah, di sini di daerah ini yang daftar pendidikan ini kan muncul lagi ya dari SD sampai terakhir kali kita menginput ijazah terakhir. Nah, di saya itu di daerahnya ada sampai S2. Nah, apakah itu biarkan saja atau mesti dihapus gitu atau dihilangkan gitu di daerah yang sekarang gitu. Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan cukup itu ya Pak Solihin ya. Ya. Baik, akan saya jawab untuk ini Pak Solihin. Ya, ini informasi juga untuk semuanya. Apabila waktu dulu mendaftar pendidikannya ada yang dimasukkan S2, berarti sekarang untuk pengisian daerah S2-nya tolong untuk dihapus. Nah, takutnya nanti S2-nya itu sebagai pendidikan terakhir. Soalnya untuk jabatan formasi guru ahli pertama, pendidikan formasi itu S1, tidak S2. Nah, ini tolong untuk semua juga, apabila ada yang kejadiannya sama, seperti Pak Nana, tolong untuk pendidikan S2-nya dihapus. Ya, ya sudah ngerti ya Pak Nana? Siap, siap. Ya, sama-sama. Baik, Terima kasih, Bapak, Pak. Ibu. Ya, Terima kasih. sama-sama. Ya, terima kasih Pak Nana. Baik Bapak Ibu, 4 sesi sudah kita lewati bersama dan sudah tidak penanya, tapi ini masih ada waktu pertanyaan. Saya mohon dibantu nih Pak Yusuf Suryadi, ini pertemuan ke-8 ya Pak Yusuf, tidak? Saya kasih bonus Pak Yusuf. Tadi ada yang mau ditanyakan lagi. Dipersilakan Pak Yusuf. Terima kasih Pak. Alhamdulillah ya betul pertemuan ke-8 kan Bapak. Yang saya tanyakan untuk kebersamaan, karena ini ramai untuk pembuatan SKCK dan cek kesehatan Pak. Saya lah minta jadwal terutama untuk cek kesehatan untuk kebersamaan kapan untuk cek kesehatannya gitu Pak. Karena kalau di lama-lama juga kan ini dengan waktu Pak, dengan waktunya sudah mulai mepet, apalagi untuk tahun baru udah libur, cuti bersama itu. Jadi mohon untuk bersamaan lah, minta jadwalnya untuk bersamaan itu. Yang kedua Pak, mungkin minta kisi-kisinya lah untuk pengumuman penempatan itu kapan sebelum menerima SK atau sudah menerima SK, gitu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Jadi untuk tes kesehatan, Bapak Ibu, kami sudah berkirim surat ke RSUD Ciamis. Surat balasan memang belum ada, tapi kami sudah dapat sounding informasi tes kesehatan Bapak Ibu itu dilaksanakan tanggal 2. Nanti akan ada surat dari RSUD beserta rincian nama dan rincian biaya. Jadi tes kesehatan Bapak Ibu di hari Senin atau Selasa tanggal 2? Selasa Pak. Selasa. Ya. Di tanggal 2. Kami sudah dapat sounding itu dari Rumah Sakit Umum. Jadi mohon ditunggu dalam grup tele ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk SKCK dipersilakan untuk langsung ke Polres ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang kedua Pak Ded, tadi ada tambahan kisi-kisi, walaupun kita juga ingin mencari kisi-kisi kemana ini juga belum tahu Pak Dedi. Dipersilakan Pak Dedi. Ya, baik, akan saya jawab dan ini mungkin jadi pertanyaan juga untuk semuanya. Karena untuk khusus formasi 2023 penempatannya itu Dinas Pendidikan. Jadi nanti waktu pelantikan dan penyumpahannya itu tetap di Dinas Pendidikan. Nah setelah itu nanti sebelum bekerja otomatis nanti ada penempatan. Nah sebagai kisi-kisinya begini, kisi-kisinya karena untuk formasi sekarang dan formasi dari dulu juga ada di pemerintah Kabupaten Ciamis. Nah berarti penempatannya itu juga sama di pemerintah Kabupaten Ciamis di bawah Dinas Pendidikan. Nah berarti kisi-kisinya gitu. Nah ini tadi ada aplikasi pemetaan yang khusus dari Kemendikbud. Jadi Kemendikbud memetakan berdasarkan data Dapodik, berdasarkan Rumbel, berdasarkan ASN yang ada di sana, berdasarkan jumlah P3K di sana, berdasarkan
tenaga ASN dia mengajar, tenaga non ASN dia mengajar apa, berapa jam, nah itu diolah sama Kemendikbud. Nah nanti kita menerima hasilnya itu. Jadi kisi-kisinya gitu, penempatannya tuh di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Ciamis, berarti di negerinya. Itu ya Pak Yusuf kisi-kisinya. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. Iya, Pak Ded, kalau SD 10 Ciamis masih di Pemkab Ciamis ya Pak Ded? SD 10 masih ya Pak Ded? SD 10 Ciamis. Nah ini untuk masalah itu yang nanti bisa dilihat. Jadi gini, kalau penempatan berarti berdasarkan regulasi yang ada. Nah, untuk masalah regulasinya itu bisa Bapak mungkin lebih tahu dari saya. Masalah penempatannya gimana, masalah IPA. Berdasarnya dasar yang digunakan surat edaran sebagai pelamaran. Jadi surat edaran Dirjen GTK tahun 2023 itu regulasi untuk pelamaran. Untuk regulasi penempatan, regulasi yang lainnya sesuaikan aja dengan aturan Kemendikbud yang ada. Ada yang pendidikan apa, mengajar di mana, misalkan ada Dikdas, Dikmen atau apa, nah itu berarti tetap mengaturnya sama ke sana. Yang mungkin kisi-kisinya itu saya juga belum tahu. Yang lebih tahu Bapak Ibu yang sudah lama mengajar. Nah, ya untuk semuanya Pak Yusuf. Ya, sudah clear mengerti. ya. Baik, masih ada waktu 10 menit Pak Ded. Ada yang resen, Bu Novia. Bu Novia Haryani, ada yang bisa dibantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya lagi Pak, tadi mengenai tes kesehatan ya Pak, kan sudah dijadwalkan tanggal kalau jadi ya mungkin ya Pak ya tanggal 2 Januari. Nah, bagaimana kalau misalnya pada tanggal tersebut kami sedang ada kegiatan di sekolah Pak, apakah boleh selain di tanggal yang sudah dijadwalkan atau harus memang di tanggal tersebut Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau baiknya sih sesuai tanggal. Kalau kegiatannya di sekolah tidak bisa ditinggalkan atau kegiatannya sedang berada di luar sekolah jauh, mohon untuk berkoordinasi dengan BKPM. Ya Bapak Ibu ya, mohon berkoordinasi dengan kami, nanti kami akan meminta jadwal. Tapi kami pun juga akan meminta jadwal sesuai dengan ketentuan dari sana. Dasarnya seperti apa gitu. Ya kan, jadi dapat dipertanggungjawabkan perubahan jadwalnya. Karena rumah sakit umum kita ini, Ciamis, itu selain menerima tes kesehatan dari calon P3K Ciamis, juga dari Kementerian Agama, juga dari instansi yang lain, kabupaten kota lain yang ada di sekitar. Jadi harapannya bisa, ya betul. Jadi bisa bersama-sama, kalaupun ada permintaan dispensasi karena alasan bisa dipertanggungjawabkan, silakan berkoordinasi dengan kami. Ya, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Baik Bapak Ibu, tidak terasa dari 8.30 mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semuanya sudah menyimak. Bapak Ibu terima kasih atas waktunya. Pak Ded, apakah ada tambahan closing statement? Dipersilakan. Ya. Tambahannya gini sebagai closing statement-nya, tolong dia perhatikan pada saat pengisian DRH. Sesudah beres, tolong untuk dilihat kembali, terutama nama, gelar depan, gelar belakang, sama tanggal lahir. Ini soalnya saya juga pengalaman, padahal saya sudah mohon untuk perhatian, ternyata ada saja seharusnya memakai gelar, dia tidak memakai gelar pada saat pemuatan SK, menyatakan SK, Pak, gelar saya kok tidak ada. Ternyata saya lihat ini juga, ini Bapak waktu pengisian DRH dimasukin gelarnya, oh enggak Pak. Nah, jadi jangan sampai jadi gini. Terus untuk masalah tanggal lahir, ini kan sebagai dasar, tanggal itu sebagai dasar untuk ini, tolong untuk benar. Jadi data tanggal lahir dan nama itu berdasarkan ijazah terakhir. Nah, tolong untuk diperhatikan juga untuk pengisian DRH. Nah, saya sampaikan juga untuk nanti tes kesehatan jasmani rohani, tolong untuk jangan sampai asal, ini mah cuma formalitas saja. Nah, banyak kejadian juga yang tes kesehatan rohani itu di hair ada kasihan gitu kan ya.
Tolong untuk diperhatikan, soalnya ini kan saya sudah lulus lah, asal saja ngisinya. Itu ternyata gara-gara gitu banyak yang DR. Ada laporan juga, Pak, ini dari rumah sakit banyak DR. Saya juga jadi malu akhirnya sama rumah sakit. Jadi banyak DR ya. Ya, sebagai closing statement-nya mungkin saya cuma segitu aja. Ya, makasih untuk semuanya. Ya, terima kasih Pak Dedi. Semoga sehat selalu, Bapak Ibu. Ingat, kalau di hari itu bukan hanya Bapak Ibu. Kalau di hari itu bukan hanya Bapak Ibu melakukan tes ulang ya, tapi Bapak Ibu wajib melakukan pembayaran. Jadi pembayarannya itu kalau hair 2 kali, 2 kali Bapak Ibu. Itu yang kasihannya itu. Ya kan, jadi mohon diperhatikan dengan seksama, jadi jangan sampai mengulang ya. Oke, ada sebuah pantun ini, buah delima di dalam pepaya. Cakep. Biji permata dari Belgia. Jauh. Saya memandu acara, akhir kata semoga bahagia. Amin. Alhamdulillah. Amin. Demikian sosialisasi petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup P3K Jabatan Fungsional Guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis, formasi tahun 2023. Terima kasih kepada rekan-rekan yang bertugas. Semoga sehat selalu, Bapak Ibu juga tetap sehat selalu, jaga stamina. Ya, jangan lupa nanti akan ada informasi perihal tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Ya. Baik, sebentar lagi musim nikahan, yang jomblo jangan gundah. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum, selesai sudah. Hati-hati Bapak Ibu di jalan bagi yang dalam perjalanan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Iya, Pak.